Udah setting Masukin aquascape, diskus. masukin diskus, Oke, menarik nih. selesai. Nggak sampai seminggu ikan diskusnya melayang. Boro-boro tau penyakit, tau rawatnya belum bisa. Akhirnya ketemu grup DLC, Discuss Learning Center. Discuss ya ikan the king of aquarium gitu ya. Cantik banget nih ikan, cemplung, nggak mekar lah, nguncup segala macam. Ini udah webinar tetap dicemplung. I feel failed loh. Nggak sabar tuh. From zero banget lah, dari gak ada ilmu sama sekali lah. Ukurannya panjangnya 3 meter sehingga Discuss mendapatkan tempat yang layak buat dia berkembang, buat Oke. dia hidup. Konsepnya sendiri sebenarnya dari kenangan sih, dari suatu. It's deep. Ketika kita melihat hardscape-nya yang kita buat, kita mengenang sesuatu yang indah. Ketika kita mengenang sesuatu yang indah, kita akan sayang banget sama tank ini. Yes. Karena kita nggak mau kehilangan kenangan terindah itu. Nah, teman-teman, balik lagi sama Diskus Talk. Jadi ini adalah episode yang kesekian dan ini kesempatan yang cukup langka buat kita. Buat Zora Diskus untuk datang ke tempatnya Reza Atmaja. Jadi buat teman-teman sepertinya udah kenal sama tank yang di sebelah sana. Nah, mungkin langsung perkenalan diri dulu aja deh. Boleh. Jangan Oke. saya yang kenalin, silakan. Halo teman-teman, nama saya Reza. Sama seperti kalian, saya pecinta Discuss juga. Kenal Diskus kapan sih, Sa? Kenal Discuss sebenarnya pertama kali itu waktu main Aquascape dulu banget. Dulu main Aquascape nih? Pernah main Aquascape tahun-tahun 2016 atau 17 gitu ya. Tapi suka sama ikan Discuss, masuk ke Aquascape, gak ngerti caranya ngerawat Discuss, ya udah cuma seminggu. Jadi udah beli dulu? Mungkin awalnya udah setting Aquascape? Udah setting Masukin Aquascape, Diskus? masukin Discuss, Oke, menarik nih. selesai. Nggak sampai seminggu ikan Discussnya melayang. Karena nggak ngerti awalnya pada saat itu gimana sih cara ngerawat Discuss tuh gimana, sama sekali nggak ngerti. Karena itu penyebabnya apa tuh? Ketahuan nggak? Nggak tahu tuh. Nggak tahu sama sekali. 2016 tuh. Boro-boro tau penyakit, tau rawatnya belum bisa. Cuma memang mungkin udah pernah lihat ada tank Aquascape Ya. isinya Diskus. Karena ya kalau ngelihat dari ikan air tawar, ya ikan Discuss, ya ikan the king of aquarium gitu ya. Cantik banget nih ikan nih. Ya waktu saat itu adalah hanya tahu cantiknya doang. Ya udah masukin ke dalam tank, nikmatin. Kok nggak tahu itu sakit apa, pokoknya tiba-tiba ya udah selesai. Oke, itu 2016. 2016. Berarti setelah mati udah stop, nggak beli ikan lagi, Aquascape lanjut. Aquascape lanjut. Discuss enggak, ya paling Hmm. ikan-ikan kecil kayak Neotetra segala macam gitu aja. Oke, ya emang ikan-ikan Aquascape ya. Iya, nggak tahu masalah suhu lah, parameter air, alah nggak tahu deh. Asal cemplung bro. Asal cemplung. Mulai Diskus lagi kapan dong? Kan pernah mati berarti trauma. Awal tahun dan ke-trigger, ya jujur aja, ke-triggernya gara-gara ya PSBB ini. Oh, gara-gara PSBB, COVID. work from home, ngelihat lagi, oh Discuss menarik, mulai lagi cinta. Nah sampai sekarang. Kita kayaknya harus kulik lebih detail. Pernah mati, terus mau mulai lagi. Apa yang dilakuin sih waktu kemarin itu? Nah, waktu sebelum beli, browsing macem-macem, terus masuk ke beberapa grup, akhirnya ketemu grup DLC, Discuss Learning Center. Oh, berarti itu langsung ketemu grup Zora waktu itu? DLC Iya. itu? Ketemu grup Zora, follow macem-macem, Semuanya. follow semuanya, dan di situ ada, loh, kok ini kayak ada menarik ya, kenapa ada seperti webinar? Ya, ternyata diulik-ulik, oh itu tentang Discuss. Oh, ya deh, daripada mulai nggak ngerti apa-apa, mending tahu dulu sebelum beli. Akhirnya saya decide-nya kayak gitu. For your information, ini nggak settingan. Jadi gue juga baru tahu, ternyata Reza ikut dulu. Iya, Oh, oke. Mantap. Dirimu dari season berapa sih? season 2. Season 2 itu bulan... Maret. Maret atau April mungkin? Oke. Maret. Berarti udah webinar baru mulai cari ikan, Iya. hunting ikan. Bener, kayak gitu. Dulu tanknya kayak gimana, Sa? Dulu tanknya itu tank bekas Aquascape. Tank bekas tuh masih ada Aquascape-nya atau udah
Jadi Polosan. bekas aquascape, tapi waktu masuk ke Discuss, aquascape-nya diangkat, hanya cuma simple doang. Tetap pakai pasir sama batu sama akar dikit gitu. Itu tanaman diangkat maksudnya. Tanaman diangkat. Jadi cuma Oke. ada batu sama akar. Karena kalau hasil browsing katanya sih lebih bagus Discuss itu ruang geraknya banyak. Ya. Kalau kemarin waktu tanknya sebelumnya full banget aquascape-nya. Jadi nggak ada ruang gerak, akhirnya rombak total. Tahu ilmunya walaupun masih, ya ampun, masih cetek banget deh. Ya hajar beleh juga sih, hajar beleh juga. Tapi dengan hardscape. Dengan hardscape, Hardscape dengan aja. tetap ada Oke. hardscape-nya. Tetap dia pengen ada dinikmatin, nggak hanya ikan tapi total. Nah, oke. Semua. Tetap butuh escaping. Iya. Escapingnya hardscape. Jadi ada view-nya juga ya. Iya. Nah itu waktu itu langsung beli berapa ikan? Berapa ya? 3 apa 4 gitu ya? Kalau nggak 3, 4 deh. Oke, tanknya ukuran besar. 140. 140 gede loh. Iya, Lumayan gede. 140. Heeh. Terus Empat ekor. aman. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Gimana tuh gimana? Udah dapat ilmunya tetap aja cemplungnya masih Oh. nakal. 6 ekor kalau nggak salah. Belinya macam-macam. Nggak dalam satu farm dan nggak di satu harinya juga. Cemplung. Beberapa hari, 3 hari, ikannya nggak mekar lah, nguncup segala macam. Waduh. Ya udah buka-buka lagi deh. Oh, Tanya semua. lagi di grup caranya gimana. Ya udah pokoknya learning by doing. sih. Learning by doing. Oke. Learning by doing. sih. Jadi udah webinar tetap dicemplungin. I feel failed loh. Gak sabar tuh. Sekarang nggak. Sekarang dia ada tank karantina sekarang di belakang. Jadi memang di sini tank utama, tank karantinanya ditaruh di belakang. Jadi itu kejadian juga ikannya sumeng setelah Iya, itu. sumeng. Mungkin ini memang pasti dialami sama semua orang yang baru mulai hobi di Discuss kelihatannya. Iya. Beli dari berbagai sumber, cemplungin. Mungkin dicemplungin bareng atau hari yang berbeda tadi ya. katanya. Iya. Jadi kelihatan ini ikan merah, saya suka beli. Besok ngeliat ikan lain, gatal pengen beli. Iya, gitu Cemplung gitu. Paling terparah ya itu kena NDD dalam satu tank. NDD, New Discus Disease, penyakit karena adanya ikan diskus baru. Ini kan memang sumber dari berbagai macam, dijadikan langsung satu tempat tanpa karantina mungkin. Aklimatisasi nggak kemarin? Nah, itu dia aklimatisasi. Akhirnya, ini bukan settingan ya. Pernah beli kan akhirnya coba beli sama Zora. Satu ikan. Iya. LSS Eruption. Pertama kali aklimatisasi ya dengan ikan tersebut. Ya diajarin sama Ciseli. Detail tuh. Suruh ngelihat aklimatisasinya Kohendra di YouTube. Ya udah dicobain lah pelan-pelan. Saya nggak punya dripping, akhirnya pakai gelas aqua 15 menit sekali tuang, 15 menit sekali tuang. pH sama TDS sudah sama, ya akhirnya coba masuk. Itu pertama kali coba aklimatisasi ya, itu. From zero banget lah, dari gak ada ilmu sama sekali lah. Jadi itu pengalaman pertama juga. Iya. Ini aku juga baru dengar cerita ini sebenarnya. Ternyata kalau dikulik masih banyak ceritanya. Jadi kita kulik terus. Berarti aklimatisasi baru dicoba kemarin. Akhirnya resultnya Akhirnya ikannya Oke. oke. Tapi sayangnya itu ikan kena lagi. Kena NDD. Itu ikan kena NDD karena ada ikan yang menurut saya sudah oke di tank karantina. Itu mungkin cuma 3 hari, 4 hari. Saya langsung masukin ke tank utama, kena lagi wabah. Udah sempet berhasil, ujung-ujungnya ya namanya juga ikan ya, makhluk hidup. Akhirnya juga ya lepas juga. Pengalaman banget lah untuk ngadapin wabah. Tapi dari situ dapat pengalaman yang akhirnya bisa di-improve untuk discuss yang ada selanjutnya sampai saat ini. Sampai saat ini kalian mungkin udah lihat tuh di sisi sebelah kiri udah cantik-cantik semua. Jadi memang kelihatannya akan mengalami sih. Karena saya juga dulu waktu pertama kali kenal Discuss pelajarin ngalamin juga pasti. Namanya NDD kayaknya kalau nggak ngalamin nggak berasa jadi hobis Discuss kelihatannya. Karena pertama pasti gatel. Udahlah, ikannya sehat lah gitu. Jadi tadi Reza bilang, ikan yang udah dikarantina 3-4 hari kelihatan sehat langsung campur ke tank utama. Nah, ini juga satu tips buat teman-teman semua. Discuss itu dalam 3-4 hari pertama mungkin kelihatan oke, tapi kita harus tunggu sampai sekitar 7 hari. Kenapa? Biasanya muncul aneh-aneh dalam tanda kutip, antara sumeng atau memang lolos ospek itu di hari ke-7. Jadi sekitar hari ke-6, hari ke-7 lah. Jadi itu memang crucial. Kenapa? Kalau di grup kan aku selalu ngingetin ya sabar gitu kan. Sabar masukin ikannya, tunggu deh karantina walaupun ikan kelihatan di tank karantina udah makan,
pinnya ngembang gitu. Tungguin aja 7 hari. Kalau memang 7 hari ke 7 hari ke 8 oke, menurut penilaian kita bersih, sehat, silahkan masukkan ke tank utama. So, jangan terburu-buru memasukkan ikan ke tank utama. Jadi ini sharing experience yang kayaknya udah jatuh bangun nih. Nggak tahu ada berapa ikan. Oke, itu masih di tank sebelumnya? Iya, tank sebelumnya. Di tank yang baru ini udah bener-bener steril, udah bener-bener ya stabilize, baru masuk ke sini semua. Jadi pengalaman-pengalaman buruk ya di tank sebelumnya. Itu tank militer ya, tank sekolahnya itu. Reza, ya kok. tell me about this tank. Gimana tank ini lahir? Waduh, Asalnya itu dari mana sih? asalnya pertama dari tank yang sebelumnya, diskusnya sudah sepertinya terlalu penuh. Oh, 140 cm yang tadi. Jadi Ikannya secara udah banyak nih. populasinya udah terlalu penuh. Ya sayang juga sama ikannya. Oleh karena itu bisa nggak ya cari pertama ya meteran kok. Kalau teman-teman kita pegang meteran dulu. Iya, bawa meteran nih. Bawa meteran, cari di rumah di posisi mana nih yang oke, sama direstuin istri. Oke, itu penting tuh. SNI ya. SNI. Oh, SNI-nya sudah nanya istri. Jadi akhirnya dapatlah suatu tempat ya di sini, bikin tank ukurannya panjangnya 3 meter sehingga diskus yang ada di tempat sebelumnya mendapatkan tempat yang layak tuh buat dia berkembang, buat dia hidup. Ini 3 meter nih teman-teman. Populasi ikan juga, ini ikan yang dulu kan? Iya. Ini mayoritas ikan yang sebelumnya yang ada di tank 1,4. Memang kelihatan kalau ini dibagi 2 aja tanknya udah padat sekali ya populasinya. Padat banget. Tadi ada satu kata yang menarik, sayang sama ikan. Sayang sama ikan dibikinin rumah baru. Akhirnya muncul tank ini, tank 3 meter ini. Nah, konsepnya dari mana? Konsepnya sendiri sebenarnya dari kenangan sih. Dari suatu It's deep. Jadi pengen ada yang bisa dilihat terus di dalam rumah. Tapi ini kita misalnya ngomongin hardscape, ketika kita melihat hardscape-nya yang kita buat, kita mengenang sesuatu yang indah. Sehingga ketika kita mengenang sesuatu yang indah, pastinya kita akan sayang banget sama tank ini. Yes. Karena kita nggak mau kehilangan kenangan terindah itu. Nah, dibuatlah simple banget tanknya, cuma ada hardscape di bagian kanan, itu seperti pohon sakura. Pohon sakura Jepang. Pohon sakura Jepang. Nah, itu ya sempat ada kenangan terindah saya bersama istri. Jadi ya pengen merealisasikan di suatu tank. Ya. Itu sih sebenarnya yang dari konsep dari tank ini. Fotonya boleh kita tampilin nggak nih? Foto apa? Sama istri. Oh, konsepnya. Boleh. Oke, yang penting izin dulu. Boleh. Jadi ada memori waktu di Jepang beneran kan? Iya. Direalisasikan di tank ini. Namanya Sakura Tank Diskus. Sakura Tank Diskus. Jadi memang di Jepang di bawah pohon sakura direalisasikan di sini. So, sejauh ini gimana? Puas. Are you happy with it? Oh, puas. Baru mau nanya happy. Puas. Puas. Dibantu juga sama ya teman-teman aquascaper. Saya nggak bikin sendiri. Saya nyari kayu sendiri ya, yang cocok. Saya pakai santigi buat yang akar, atas saya pakai santigi pasir. Sketch lah ya, sketch. Terus diskusi sama aquascaper, dibantu sama Rizky. Ya kita tuker ide bareng. Saya tunjukin saya pengen buat seperti ini, kenangannya saya seperti ini, ada di foto ini. Yuk kita bareng-bareng buat. Responnya dari Rizky. Jadi seneng banget karena pada dasarnya aquascaper itu seniman. Seniman itu kita bisa bilang priceless karena art itu nggak bisa dinilai. Ya, art nggak bisa dinilai. Art tuh nggak bisa dinilai. Ketika ada omongan yang klop saya sama dia, sama development dari si hardscaper ini, hasilnya pasti akan juga klop. Pada saat kita bikin ini bareng-bareng, ya naro kayunya bareng-bareng, motongnya bareng-bareng. Ini bagian sini itu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 2 ini hari keesokan harinya. Tunggu, itu berapa jam? 16 jam, tapi ya it's fun gitu. Yes. Mereka ya ini namanya mungkin kalau bisa aku bilang menikmati proses. Iya, dan ya mereka orang seni. Jadi ya
saya juga suka art, jadi kayak nyambung gitu loh. Ya klop aja, jadi buatnya ya fun banget, nggak ada rasa capek segala sama sekali. Waktu nyari kayu tadi dibilang nyari sendiri. Oh iya, kalau itu browsing, nyari kayu browsing, kontak online, akhirnya ketemu sama si Rizky itu. Saya beli kayu santiginya, terus yang santigi pasir dari tempat lain juga. Itu cari sendiri juga? Cari sendiri juga. Wow. Semuanya dapet, baru ya coba dirangkai gitu. Oh iya nih kayak gini, secara garis besarnya. Terus ketika dieksekusi, ya langsung ke tank eksekusinya. Jadi banyak juga batu-batuan yang emang nggak beli juga, maksudnya dari tank aquascape yang lama. Oh, ini tank aquascape yang lama masih ada atau polosan udah? Habis. Oh, jadi total dipindah ke sini semua. Iya, batu-batu semua pindah sini. Pasir? Oh enggak, pasir baru. Pasir baru. Batu buat fondasinya akar. Oh. Buat itu apa? Akar. Erlangga ya atau apa? Ada Erlangga, ada Dragon, ada Sandstone juga ada. Iya, karena udah buat fondasi aja. Fondasi dari rangkaian kayunya tadi. Iya. Ini diskus sudah berapa ekor nih? Coba dihitung. Berapa ya? Udah nggak tahu ya jumlahnya ya. 33 kali ya? 33 di tank 3 meter. Aku punya pertanyaan satu lagi. Boleh. Respon istri. Tadi minta izin nih, SN ini sudah nanya istri. Istri sudah oke. 2 sertifikasi lulus. Itu belum kelihatan kan? Belum kelihatan wujud tanknya. Belum ada rangkaian hardscape dan segala macamnya. Setelah jadi respon istri gimana? Ini penting banget sih. Senyum dan ya pastinya senang, bahagia, dan jadi suatu tempat kita sering berdua ngabisin waktu tempat di sini. Wow. This is the most favorite place right now ya. Jadi tempat favorit. Kita punya grup. Jadi Reza ikut webinar. Setelah webinar di DLC, kita sebutnya next level DLC karena sudah upgrade lagi. Ilmunya sudah lebih dalam. Dan kita punya grup WhatsApp memang di sana. Dalam grup itu memang kita juga saling mengingatkan ya. Kalau membuat tank itu datanglah dari satu konsep. Dari satu tema. Ya aku pikir ini penting banget sih. Kita membuat, kita menikmati proses, hasilnya kita yang nikmatin sendiri, benar? Benar, karena kita buat nikmatin kita sendiri. Kalau itu ada suatu, apapun ya, bebas sih sebenarnya, mau kenangan, mau enggak, yang penting kita harus suka sama tank yang ada di depan kita. Kalau kita udah suka, kita udah sayang, pasti kita sayang sama dalamnya. Kita sayang sama dalamnya, ikan diskasnya ada sakit, ada apa, semaksimal mungkin harus sembuh. Itu jadi ke bawah alam bawah sadar kali ya. Iya, karena kita udah suka sama keseluruhannya, kita pengen menjaga itu. Gitu. Ini yang membuat kita bahagia lah. Iya. Happiness-nya di sini. Wow, ini ada feel, ada perasaan di sini, ada emotion ya di sini. Ya, ada. Dari awal sketch, mempersiapkan bahan, ngobrolin sama tim dari aquascaper-nya sampai terrealisasi seperti ini. Nah, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua detail dari tank ini. Saya udah minta izin juga sama Reza, apakah dia mau bedah tank ini? Bedah aja katanya. Semuanya kita telanjangin deh. Ya, kita telanjangin. Kita akan sharing semua tentang tank ini. Cuma satu hal yang udah di disclose tadi, kita open aja sekarang untuk budget. Untuk budget BIP. Karena satu karya seni tidak bisa diukur dari harga atau uang yang kita spend. Kita akan bahas detail spek. Untuk budget, kalian bisa mengalokasikan. Karena mau budget dari sekian sampai ke yang mungkin paling mahal, kalau tidak didasari dengan konsep, rasanya it's nothing ya. Nah, itu nggak ada apa-apanya. So, untuk kalian yang penasaran sama detail speknya, yuk kita bedah tank ini sekarang.